Halo teman-teman, saya Jaglan Kanisa dari kelas 73 akan mempresentasikan tentang keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia memiliki banyak sekali keberagaman, yaitu pertama, suku bangsa. Suku adalah penggolongan masyarakat berdasarkan kesamaan garis keturunan, budaya, kebiasaan, dan bahasa. Contoh suku di Indonesia adalah suku Jawa dari Pulau Jawa, suku Dayak dari Pulau Kalimantan, suku Batak dari Pulau Sumatera, dan masih banyak lagi. Kedua, makanan khas daerah. Makanan daerah merupakan ciri khusus dari kuliner suatu daerah, baik itu karena kelezatannya atau karena keunikan dari rempah yang terkandung. Ketiga, agama. Agama adalah sistem kepercayaan ibadah kepada Tuhan sebagai pedoman kehidupan serta nilai-nilai ajaran sesuai dengan agama yang dianut. Keempat, komunikasi dan tradisi adat, seperti bahasa daerah, legenda, lagu, dan tarian adat. Bahasa daerah adalah alat komunikasi antara masyarakat yang mengerti bahasa tersebut, contohnya adalah bahasa Batak, bahasa Sunda, bahasa Bali, dan lainnya. Legenda atau cerita rakyat adalah kepercayaan dari asal-usul yang biasanya digunakan untuk mengajarkan nilai-nilai moral dalam kemasyarakatan. Contohnya Malin Kundang dari Padang, Tangkuban Perahu dari Bandung, Danau Toba dari Sumatera Utara, Keong Mas dari Jawa Barat, dan masih banyak lagi. Lagu dan tarian adat adalah perwujudan budaya yang biasanya dalam bentuk upacara pada perayaan tertentu. Contohnya adalah ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, dan dari piring dari... Kelima, properti adat biasanya digunakan sebagai media keseharian dari suku-suku tertentu ataupun sebagai properti pelaksanaan tradisi adat. Contohnya adalah tifa, alat musik dari Maluku, rumah adat Honai dari Papua, dan senjata tradisional golok dari Jakarta milik suku Betawi. Sebanyak itulah keragaman Indonesia. Tetapi apa faktornya? Yang pertama, kondisi negara kepulauan. Indonesia memiliki beribu-ribu pulau yang fisiknya terpisah satu sama lain. Oleh karena itu, masyarakat di masing-masing pulau mengembangkan kebudayaannya masing-masing. Kedua, perbedaan kondisi alam. Kondisi alam yang berbeda-beda seperti pantai, pegunungan, dataran rendah, dan dataran tinggi menyebabkan masyarakatnya memiliki bentuk dan jenis rumah yang berbeda-beda. Mata pencaharian, makanan pokok, pakaian, kesenian, tradisi, dan kepercayaan berbeda-beda yang menyesuaikan lingkungan dan daerah tempat mereka tinggal. Ketiga, keadaan transportasi dan komunikasi. Tingkat kemajuan sarana transportasi dan komunikasi membawa perbedaan pula dengan kemudahan yang diberikan kepada masyarakat untuk berhubungan dengan sesamanya. Keempat, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Sikap masyarakat terhadap sesuatu yang baru, baik yang datang dari dalam maupun dari luar masyarakat, membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat Indonesia. Kelima, letak wilayah strategis Indonesia. Indonesia yang terletak di antara benua Asia dan Australia, serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta membentang dari Sabang sampai Merauke, mengakibatkan wilayah Indonesia menjadi pusat perdagangan internasional, yang bahkan dapat membuat pengaruh pernikahan dengan warga asing yang membuat budaya baru muncul di Indonesia. Nah, data keberagaman yang akan saya bahas kali ini adalah perbedaan agama. Berikut adalah data yang saya dapat dalam bentuk diagram lingkaran. Data ini saya dapat berdasarkan data penduduk pada tahun 2020 pada sumber berikut. Di posisi paling banyak terdapat Islam dengan 84,6%. Di bawahnya ada Kristen Protestan dengan 9,2%. Dan pada ketiga paling besar ada Katolik dengan 3,2%. Posisi keempat ada Hindu dengan 1,7%. Di bawahnya ada Buddha dengan 0,7%. Setelahnya ada tidak menjawab agama sebanyak 0,3%. Lalu agama asli Nusantara dengan 0,2%. Dan di tempat terakhir ada Konghucu sebanyak 0,1%. Semua data tersebut didapat dari jumlah seluruh penduduk Indonesia sebanyak 273.523.616. Cara saya mendapatkan persentase-persentase ini adalah dengan rumus salah satu data per jumlah keseluruhan data dikali 100. Contohnya agama Nusantara 641.069 per 273.523.616 dikali 100. Sama dengan 0,2%. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai keberagaman suku, khususnya suku saya yaitu suku Batak. Batak adalah salah satu suku di Indonesia.
Asal utama Batak adalah dari Pulau Sumatera Utara. Batak terbagi menjadi Batak Toba, Karo, Mandailing, Simalungun, Pakpak, dan Angkola. Setiap orang yang menjadi suku Batak memiliki marga atau boru masing-masing. Marga di Batak ada banyak sekali. Boru saya adalah Hutahayan. Alat musik daerah Sumatera Utara diantaranya adalah gondang, panggora, dan garantung. Senjata tradisional Sumatera Utara adalah pisau gajah dompak, yaitu senjata yang berbentuk panjang, pipih, runcing, dan tajam. Batak memiliki makanan khas daerah berupa arsik, saksang, mie gomak, babi panggang, lapet, dan lele horbo. Bahasa yang digunakan di dalam suku Batak adalah bahasa Batak. Tarian yang digunakan masyarakat Batak adalah tari tortor. Batak juga memiliki lagu daerah, di antaranya Sinanggar Tulo, Butet, Alosiau, dan masih banyak lagi. Rumah adat Sumatera Utara adalah rumah bolon. Di bekas rumah adat Batak Toba adalah bentuk atapnya yang melengkung dan pada ujung atap sebelah depan kadang-kadang dilengkapkan tanduk kerbau, sehingga rumah adat itu menyerupai kerbau. Suku Batak memiliki pakaian adat yang berbahan dasar kain tenun yang biasa kita sebut dengan ulos. Sekarang saya akan menjelaskan tentang media adat yang saya punya. Yang pertama, ini adalah ulos. Ulos adalah kain tenun yang digunakan sebagai pakaian adat masyarakat suku Batak. Ulos yang sekarang sedang saya gunakan adalah ulos yang biasa digunakan pada perayaan-perayaan tertentu, seperti pesta adat atau pesta pernikahan. Ulos ini dibuat dengan warna cerah karena melambangkan keceriaan. Jika ulos akan dipakai pada upacara kematian, warnanya akan dibuat sedikit gelap. Warna gelap menandakan kedukaan dari orang yang memakai ulos tersebut. Sekarang saya akan menjelaskan tentang ulos hela atau ulos menantu. Ulos ini biasanya diberikan pada saat acara pernikahan. Ini akan diberikan oleh orang tua pengantin perempuan kepada menantunya dan putrinya. Dan yang terakhir, mandar hela atau sarung menantu. Sarung ini diberikan pada acara pernikahan. Biasanya dipakai dengan digantungkan ke leher pria. Nah, tadi itu adalah sedikit dari penjelasan yang bisa saya berikan mengenai keberagaman yang ada di Indonesia. Kesimpulannya adalah kita adalah Indonesia yang memiliki banyak sekali keberagaman budaya, adat, ras, dan lainnya. Kita harus bisa menghargai sesama dan membangkitkan rasa toleransi di antara masyarakat Indonesia. Sebagai refleksi, saya bisa mengambil untuk diri sendiri bahwa saya harus bisa bergaul dengan semua orang tanpa melihat perbedaan, baik itu fisik ataupun kebudayaan yang kita punya. Terima kasih atas perhatiannya dalam mendengarkan presentasi saya. Tuhan Yesus memberkati.